الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة Talim gitu. Talim kita hari ini kita bahas bab 2 ya, kita tamatkan. Al-i'tidalu diniyu lil mustabihim watturaq. Moderasi beragama, tasawuf dan tarekat ya terkait di situ. Mudah-mudahan Allah meridhoi, dan ini kita coba tutup tajuk risalah judul ini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya lebih dalam lagi. Langsung saja ke risalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulillah bil huda wa dinil haqqi li yudhirahu 'alad dini kullini walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Allahumma sholli 'alan nabi hasimi Muhammadi wa ala alihi wasallim taslima. Segala puji bagi Allah yang sudah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, supaya agama ini bisa eksis berjaya di atas seluruh agama lainnya. Walaupun orang-orang kafir benci, orang-orang musyrik benci, orang-orang munafik pun benci. Ya Allah, berikanlah rahmat, salam kepada seorang nabi keturunan bangsawan Hashimi, yaitu Muhammad beserta keluarganya. Semoga tetap selamat dan sejahtera. Alhamdulillah, amin. Kita awali talim ini, kita kuatkan kembali keislaman kita, dan talqin zikir tentunya hanya ditujukan kepada Allah dengan niat ridha Allah. Sama-sama ikhwan kita lafadzkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Toharo 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nafis bat. La ilaha illallah. 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 La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ila hadiniya solihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah baridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina wa khususan ila ruhi Nur Muhammadin khususan ila ruhi Nabi Yunaka wabil khusus hadiri al-madi kalifatul radin wabil khusus arwahi juriyatihi wabil khusus arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina 'alal Islam wa amitna 'ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masatatu a'udzubika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu janbi faqfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'u darajat, Allahumma ya safi'al amrat, Allahumma ya mujibah da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan bil ilmi wa barokatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakatil maut wa najatan minan nari wal afwan dari hisab. Rabbi sari sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Langsung saja ke tajuk risalah. Amma ba'du. Sehat semuanya ya, alhamdulillah. Kita hari ini kita masih diberi waktu untuk datang ke tempat ini bertolebul ilmi. Sesuatu yang selalu dipasang monitor atau bahasa sekarangnya SCCTV, pemantau atau kamera. Artinya tempat atau benda itu sangat berharga atau istimewa. Analoginya gitu kan. Pasti itu. Ya. Ibaratkan barangnya super mewah lah. Istimewa. Pasti dimonitor. Ya bahkan CCTV-nya banyak ya. Supaya jangan hilang atau supaya jangan rusak. Kan gitu. Ya. Karena begitu istimewanya sampai dikasih banyak alat monitor CCTV kalau nggak salah namanya ya. Umumnya lebih dari 4 buah kadang-kala. Tapi umumnya 4 buah ya. Di kanan, di kiri, di depan, di belakang. Lebih canggihnya lagi nih CCTV-nya ini di samping nggak kelihatan, tersembunyi juga. Kayak rudal bisa nyerang, ya. Terutama menyelamatkan barang itu dari makhluk jahat. Kalau ibarat barang ya, baik secara johir nyata maupun secara makhluk yang tidak nyata atau makhluk-makhluk yang sifatnya gaib. Dalam kita menjalani kehidupan manusia di atas dunia ini, tolong hati-hati ikhwan. Kalau kita sedang sendirian, malaikat itu terus memantau kita, ya. Mengawasi, melindungi kita
Arti kata hidup kita ini nggak sendirian loh. Di samping dikasih penggoda juga ada bodyguardnya ya gitu ya. Kalah presiden loh. Satu orang itu sama Allah dikasih pengaman kita. Ya itu CCTV tadi. Ya. Umumnya 4. Tapi ada yang lebih 4 kalau dimuliakan. Jadi walaupun kita sedang sendirian, terus dipantau kita. Karena musuh-musuh kita itu bukan dari luar saja, termasuk dalam diri kita sendiri. Diawasi, dilindungi dengan bodyguard ya, yang canggih, yang jaga manusia. Sebagian ahli ilmu hikmah menyebutnya katanya kodam. Makanya ada kodam malaikat. Itu menurut orang hikmah ya, bukan menurut Allah. Wallahu alam. Ya. Nama bodyguard itu di ajaran Islam yang menjaga manusia, yang khusus menjaga nih, menyelamatkan atau menyerang. Namanya ada yang tahu? Malaikat hafadzah. Ya, siapa? Hafadzah. Dan bisa disebut juga berdua nih muka belakang, muaqibat. Jadi kita ada malaikat hafadzah, ada malaikat disebut juga muaqibat. Muka belakang. Tugas utama mereka menjaga kita dari bahaya yang tidak ditakdirkan menimpa kita. Jadi ada bahaya yang sudah ditakdirkan, apa aja mengakibat nggak bisa nolong. Udah tahu itu, ini ditakdirkan oleh Allah, nggak bisa ditolong. Udah pasti kalah kalau ditolong. Ya, makanya ada orang yang mati celaka. Nah, ya. Takdir itu kalau dibahas hati-hati juga ya. Hati-hati juga, jadi perlu keilmuan ya. Jadi malaikat tadi menjaga manusia dari bahaya, juga dibantu, ada asistennya lagi. Ada ring 1, ada ring 2 gitu. Sama. 2 makhluk malaikat kanan kiri. Dia tugasnya nyatet tuh. Ya. Apa yang kita kerjakan. Terus mengiring manusia sampai kita meninggal. Ya. Yaitu malaikat raqib yang mencatat amal baik, malaikat atid yang mencatat amal buruk. Letaknya kanan kiri tubuh kita. Iya kan? Jadi kalau antum semuanya nggak percaya ini, antum nggak beriman. Antum semua dosa besar. Kalau korin 1, kembaran cuma 1, dilindungi oleh 4, umum 4. Jadi di tubuh kita ini yang selalu mengiring nggak pernah lepas ada berapa? 4, 1, kita 5 kan? Udah 5 kan, sama dengan rukun. Bahkan yang di belakang di depan itu apa aja mau akibat itu disap, digilir. Beda dengan yang di dalam tubuh karena bertempat. Dia sering capek, lebih capek gitu. Wah ini benar ya, gamblang benar ya, harus gamblang supaya mudah ditangkap pengertian kemakhlukan tadi yang ada pada kita. Digilir tuh, yang dua itu di luar tuh digilir, dengan yang di dalam beda, yang dalam tetap. Nah antum nggak percaya ini nggak beriman loh, dosa. Karena begitu istimewanya,
Kita manusia, sangat beruntung kita dijadikan manusia. Barang mewah gitu, kalau dijadikan barang ya, sampai dijaga bener gitu. Bukan Allah membutuhkan malaikat, pengertiannya bukan begitu loh. Kita luruskan tauhid ya. Dijaga betul oleh penciptanya, didampingi kodam penolong. Kodam itu penolong ya. Jadi ada banyak malaikat yang menyertai manusia. Yang tetap aja itu ada 4. Dari sejak kita diciptakan di rahim ibu hingga di hari kematian. Bahkan ketika kita masih di alam kubur, sudah pindah tempat pun, masih juga ada menjaganya. Ya. Sampai hari kiamat. Kalau kita urai, pertama, mereka menyertai manusia ketika proses penciptaannya di rahim ibunya sudah diiringi. Ya. Yakin ini kan? Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalallahu bil rahimi malakan fayaqulu ar-rabi nutfatun ar-rabi alaqatun ar-rabi mudgatun fa ida radallahu an yakda khalaqaha qala ar-rabi dakarun am unta asyakun am syaidun famar rizku famal ajalu fayuqtabu kadalika fiya batni ummihi. Allah mengutus seorang malaikat untuk rahim. Lalu beliau mengatakan, ya Allah ini nutfah. Ya Allah ini segumpal darah. Ya Allah ini segumpal daging. Ketika Allah hendak menyelesaikan penciptaannya, beliau bertanya, ya Allah lelaki atau perempuan? Apakah dia orang celaka atau bahagia? Bagaimana rezekinya? Bagaimana ajalnya? Akhirnya ditetapkan untuknya semua ketetapan itu di perut ibunya. Jadi di perut itu sudah ditetapkan takdir kita, ajal kita, ya sudah ditetapkan. Hadis riwayat Bukhari bernomor 6595 dan Muslim bernomor 2646. Di rahim aja udah dijaga. Ya. Begitu istimewanya manusia. Yang kedua, lahir, dijaga lagi malaikat penjaga fisik manusia. Ini firman Allah. Quran surat Ar-Ra'd 11 Iqra iwan. Itu dia. Pas lahir tuh dijaga lagi. Malaikat penjaga fisik. Ini yang perlu kita garis bawahi. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa iza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Salah satu, bukan orang hikmah, sebenarnya kita seharusnya rasa syukur kita diberi penjagaan supaya lebih kuat, fatihahkan. Maaf hebat ya, itu konsepnya dalam ma'rifat mengenal diri, maka mengenal Allah. Di diri itu ada malaikat muaqibat. Karena ini Quran yang dikirim Fatihah muaqibat, bukan hafadzah. Hafadzah mondar-mandir. Jadi kalau kita misalnya beda ya, ketentuan ketetapan nggak bisa dirubah ya. Muaqibat nggak bekerja. Tapi kadangkala kita lalai itu karena dosa kita. Itu bisa dirubah. Arti kata kita dikasih bodyguard, penjaga, kirim Fatihah. Berarti kita meminta syafaat ke malaikat muaqibat. Itu pengertiannya. Amalannya silakan pahami sendiri. Kirim dulu Pak Fatihah. Makanya di amalan Torekot sering kita mengirim Fatihah kepada malaikat. Ya, paham ya? Ini udah termasuk keilmuan yang seharusnya diamalkan kekinian. Ya. Ini penjaga loh. Penjaga arti ke fisik. Itu malaikat fisik. Kita sering cemas secara fisik kan? Betul? Makanya jangan heran kalau orang mendalami ilmu hal seperti kemalukan penjagaan kita atau kodam. Orang lama nyebutnya hikmah. Sering mewasilahkan, menselawatkan, mengirim Fatihah kepada malaikat-malaikat penjaga kita, terutama penjaga fisik. Ada dasarnya keilmuannya, ya. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, ini ketakdir. Malaikat tadi tidak bisa membantu. Karena tunduk. Kalau takdir tidak ada urusan. Tapi ingat, kita banyak celaka bukan karena takdir. Karena ulah kita itu juga ada di Quran. Jadi dalam ayat tadi Allah menyebut malaikat ini dengan sebutan muaqibat. Betul kan? Artinya apa artinya? Berganti dia. Misalnya dia disuruh pergi, jadi gantikan yang lain. Datang dia pergi lagi. Nah, karenanya mereka datang pergi ibarat satpam bergilir. Sap kerjanya, lalu digantikan yang lainnya. Karena itu ketika kita bahas ayat dan hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini hadis ya, sahih. Nabi SAW bersabda begini nih, terkait kaji ini nih, malaikat fisik ya, menjaga kita secara fisik. Iya ta'aqabuna bikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahari.
wa yastami'una fi salatil fajri wa salatil asri summa yarujul ladina batufikum fayasaluhum rabbuhum wa huwa alamu bihim kaifa taraktum aibadi fayaquluna tarakannahum wa hum yusoluna wa ayatahum wa hum yusoluna. Para malaikat di malam dan siang hari silih berganti mengawasi kalian, dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh. Ya, makanya sholat subuh itu doa rezeki paling bagus. Dan sholat asar, dua tempat itu berbahaya. Mereka banyak itu sipnya. Kemudian para malaikat yang mengawasi kalian semalam suntuk naik ke langit. Allah menanyakan kepada mereka, padahal dia lebih mengetahui Allah itu daripada mereka. Dalam keadaan apakah kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat. Jadi awal waktu yang terbaik adalah hati-hati subuh dan asar. Paham? Paham ya? Karena malaikat itu disiplinnya tinggi. Nah, kita masih menunda. Malaikat kan jujur. Mereka belum sholat asar. Walaupun Allah tahu. Hadis ini sahih. Ahmad 8341, Bukhari 555, Muslim 1464. Nah, dengan pemahaman kemakhlukan yang menjaga kita atau pengontrol kita, mengawasi kita, tanda Allah sayang kan? Ya kan? Karena kita ini makhluk istimewa. Nah, kalau kita nggak pahami, tidak diilmui, tidak dimakrifati, ya amalan itu yang terbaik kan diilmui. Jadi pas mengamalkan Allah tahu nih, ini orang berilmu nih. Begitu juga Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan begini terkait kaji ini ya. Kita dalami dulu nih, jangan korin ke korin aja ya. Iya kan? Lil abdi malaikatun yata'aqabuna 'alaiha rasun bil laili wa harasun bin nahari. Yafajunahu minal aswa'i wal hadithiati kama yata'aqabu malaikatun akhrauna li fijil amali min khairin aw syarin. Malaikatin bil laili wa malaikatin bin nahari. Bagi setiap hamba ada malaikat yang silih berganti menjaga di waktu malam dan di waktu sore mendekat dari siang. Mereka menjaga manusia dari setiap kejahatan dan kecelakaan, berarti ke fisik. Malaikat tadi itu. Sebagaimana ada malaikat lain yang menjaga amal manusia. Yang baik maupun yang buruk, ada yang menjaga siang dan malam. Walau alam kita tidak bisa menghitung banyaknya. Begitu ininya, begitu istimewanya manusia itu diciptakan sama Allah. Banyak yang kerja di tubuh kita ini. Kalau kita nggak mensyukuri seperti itu ya kebangetan. Nggak mungkin deh antum bisa hidup di dunia ini kalau tidak ada campur tangan Allah menolong kita melalui makhluknya. Nggak mungkin. Karena dunia ini berbahaya loh. Banyak yang gagal makhluk-makhluk sebelumnya sebagai khalifah. Nah jarang kita bersyukur ke perkara itu kan. Kemudian Ibnu Katsir terkait kajian masalah malaikat penjaga ini melanjutkan keterangannya tentang malaikat siang dan malam sebagai berikut. Fa'idnani anil yaumini wa'um wa'ani as-samali yaktabanil amala sahibul yamini yaktubul hasanati wasahibus samali yaktubus syai'ati wa malaikani akhirani ya pada jaini wa yarusani wahidan min waraihi akhor min kudamihi wa huwa baina arbaati amalakin bin nahari wa arbaatun akharina bil laili. Dua di kanan dan dua di kiri. Mereka mencatat setiap amal.
Yang di kanan mencatat amal baik dan di kiri mencatat amal buruk. Sementara dua malaikat lainnya menjaga, satu di depan, satu di belakang. Sehingga jumlah ada 4 malaikat siang dan 4 malaikat lainnya di malam hari. Ini tafsir Ibnu Katsir. Silakan dibuka di bab 4 halaman 437. Itu detailnya penjagaan manusia. Kalau antum nggak yakin ini, termasuk nggak beriman. Karena disandarkan korelasinya ke Quran. Benar kan? Jadi setidaknya kita mengenal diri, siapa yang menjaga kita. Maka kita akan mengenal Allah. Selanjutnya pula dijelaskan lagi terkait kaji ini. Ibnu Katsir membawakan riwayat tafsir dari tabi'in. Wa qala Mujahidun wa min abdin illallahu malakun muakilun yahfajuhu fi naumihi wa yazatihi minal zini wal insi wal hawani fama minhu syai'un yatihi yadruddu illa qalal muliku wara'aka ila syai'un yadahanullah bihi fayusibuhu. Mujahid mengatakan begini, setiap hamba disertai malaikat yang diutus. Dia menjaga hamba ini ketika tidur dan ketika sadar. Nggak tidur aja, sadar juga dijaga. Dari setiap gangguan jin dan binatang yang berbahaya. Setiap kali ada gangguan yang datang keadaannya, maka malaikat ini mengingatkan, awas, hati-hati, kecuali musibah yang telah Allah takdirkan dan pasti mengenainya. Ini di tafsir Ibnu Katsir di bab 4. Silakan baca, ada di halaman 438. Jadi tidur pun ada yang menjaga. Jadi kadang-kala kita terbangun aja ada bahaya ya. Berarti jangan hati-hati bangun gitu. Cuman kita tidak menyadari kalau kita ada makhluk itu. Ya. Nah, kita sudah tahu bahwa kita ini pasti campur tangan Allah, campur tangan makhluk lain untuk menyelamatkan kita ada, maka kita bersyukur itu. Kalau udah tahu detailnya, kita bisa kirim Al-Fatihah. Allah lebih bangga lagi itu Allah, karena kita berilmu mengamalkannya. Ada seseorang yang mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ada sekelompok orang dari daerah Murad ingin membunuh Anda. Ali ngomongnya gini nih, inna makulin rajulun malakaini yahjudanihi mimalam yoqdar faida ja'al qadaru kalian bainahu wa bainahu innal ajala junatan hasinatun. Artinya setiap orang selalu disertai malaikat yang menjaganya dari mara bahaya yang belum ditakdirkan untuk mengenainya. Ketika takdir buruk itu datang, maka malaikat itu menyingkir darinya. Sesungguhnya ajal itu tameng yang terlindungi. Ini dalam maknanya. Ini ada di kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah bab 1 halaman 54. Nah, itu detailnya secara kesimpulan. Jadi kalau ada korin, anung kajinya sekarang khususnya kodam gitu ya. Bisa begitu ya. Dan kalau antum nggak percaya ini termasuk yang tidak percaya kepada rukun iman. Iya kan? Nah. Jadi malaikat muaqibat yang disebutkan dalam ayat Ar-Ra'd, Allah pertegas lagi loh. Ini di Quran. Di ayat lainnya Al-An'am 1, Iqra Ikhwan. Di Al-An'am 1 tuh dipertegas lagi.
wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah hatta iza jaa ahadakumul mautu tuwaffathu rusulana wa hum la yufurritun. Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidaklah melalaikan kewajibannya. Nah ini kalau di perang Badar, Hafazoh ini yang sering membantu. Nah di kita ada itu. Hafazoh itu bisa disuruh keras tapi. Nah, Anong tidak memperdalam ilmu ini ya. Ini tunjukin di Quran. Insya Allah lain waktu. Bukan menyuruh anak tadinya ya. Jadi hafazoh itu jangan disuruh-suruh, itu bahaya itu. Akibat aja. Ya. Di kajian khusus kayak ilmu sultan malaikat itu ada tuh nanti. Ya. Arahnya ke hafazoh. Ya. Ketiga, kita bahas malaikat pencatat amal, khususnya perbuatan kita. Ada juga. Ya. Jadi setiap manusia diiringi juga malaikat pencatat amal ya. Nah, kalau CCTV juga tercatat itu perbuatannya ya. Orang lain, kita juga tercatat itu. Sama. Pencatat amal yang baik maupun yang buruk, amal besar maupun kecil tercatat detail tuh. Dasarnya mana? Quran ini loh. Bukan hadis. Al-Infitar 9, 10, 11, 12. Pendek-pendek itu. Dibaca coba yang pendek itu. Al-Infitar 9, 10, 11, 12. Kalla bal tukazzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu kalau digabungkan Kiraman Katibin. Iya kan? Rokib, Katib. Ya. Quran kan? Nah, fungsinya apa? Insya Allah nanti dong bahas. Udah perkara penjagaan yang sifatnya positif ya. Nah, itu sampai kita mati loh. Dan dikuatkan juga oleh Allah. Firman juga nih. Jadi kalau dikuatkan firman itu, jelas pasti keyakinan ada. Jadi nggak bisa kita tuh macam-macam ya kehidupan sekarang. Di Kahf coba,
16, 17, 18. Iqra Ikhwan. Walakot insan. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid is yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid waja'at sakratul mauti bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Jadi gini, kalau ditafsirkan duduk itu diam, tidak mondar-mandir. Ya. Itu lebih rentan ke kesaksian nanti. Bukan Allah itu butuh itu. Hikmahnya ada, manfaatnya ada. Artinya kepada diri kita, hati-hati kita berniat, kita berucap, ya kita bertindak. Malaikat yang berada di sebelah kanan mencatat kebaikan, udah pasti. Banyak penafsir jumhur ulama itu sepakat. Sementara di sebelah kiri mencatat keburukan. Ya. Kalau di andeng yang suruh banyak istirahat, malaikat sebelah kiri kan. Iya kan? Nah, itu soleh pasti ya. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah juga bersabda, ya. Inna sahibas samali liyarfa al-qalama sita sa'atin anil abdi muslimil muhatihi fa inna bima wastaghfirullah minha al-qaha wa ila katabat wahidatan. Malaikat di sebelah kiri mengangkat pena catatan amal selama 6 jam. Sebelah kiri itu diangkat dulu. Ketika ada seorang hamba muslim melakukan maksiat, belum dicatat. Begitu sayangnya Allah. Jika dia menyesal, setelah berbuat menyesal, diimbangi dengan istighfar dari maksiat itu, maka malaikat ini tidak jadi mencatat. Sampai, maka kalau kita, manusia itu diciptakan lalai, ya. Jadi segera kalau kita sudah telongsong buwe doso, niat salah, segera istighfar. Paham ya?
segera istighfar, maka nggak tercatat itu. Maka di timbangan hisab nanti kuat kita. Kalau kita banyak istighfar. Paham ya? Kalau antum menyesal dan beristighfar dari maksiat, maka malaikat itu tidak mencatatnya. Jika tidak, maka malaikat ini akan mencatatnya satu kesalahan. Ya. Arti kata kalau kamu membuatnya, kesalahan itu yang dicatat. Nah, hadis riwayat Tabrani ya, dan disahihkan oleh Al-Albani. Kitab adanya Al-Mujam Al-Khabir. Jadi sudah jelas ya dari keterangan tadi bisa kita simpulkan ya, bahwa malaikat yang menyertai manusia setelah dia dilahirkan ada 4 ya. 2 malaikat penjaga fisik manusia, 2 malaikat pencatat amal manusia secara umum. Karenanya Ibnu Katsir menjelaskan begini. Ya. Ini di bab 2 tafsir Ibnu Katsir halaman 504. Fa'itnani anil yaumi wasyamali yaktabainil amala sohibul yamini yaktubul hasanati wa hasibul samali yaktubus syai'ati wa malikani akrani yahfadanaihi wa yanrisanihi wahidun min waraihi wa akharu min kudamihi wa huwa baina arba'ati amlakin bin nahari wa arba'atin akhrina bil laili. 2 malaikat di sebelah kanan dan kiri mencatat amal, yang berada di kanan mencatat kebaikan, yang sebelah kiri mencatat keburukan. 2 malaikat lainnya menjaga fisik manusia. 4 tuh, 1 di belakang dan 1-nya di depan, sehingga manusia selalu disertai 4 malaikat di siang hari dan 4 malaikat di malam hari. Tafsir Ibnu Katsir bab 2 halaman 504. Detail banget tuh ya. Karenanya tidaklah keluar satu kata dari lisan kita kecuali malaikat raqib mencatat kalau baik. Satu kata. Maka introspeksi dulu sebelum ngomong. Itu kan banyak amalan-amalan ya. Malaikat atid mencatatnya kalau buruk. Itu pun ada toleransi. Satu kata, gimana kalau kita gibahnya 2 jam? Ini beda nih. Satu kata saja tercatat. Makanya bagaimana menghilangkan ghibah. Sangat modern sebenarnya kajian-kajian Islam itu ya. Terutama fikih ya. Kadang ya sore-sore misalnya kita berjam-jam minum kopi cuma segelas, ghibahnya 2 jam. Ini kacau juga nih ya. Ya. Maka sibukkan dengan ibadah. Makanya kita diajarkan dalam ilmu tasawuf yang disebut zikir sir. Itu terkait nawaitu. Zikir sir itu kan letaknya di hati paling dalam. Ya. Di mana kita belajar gimana hati kita supaya selalu tidak ada niat jelek, selalu berzikir walaupun tidak terucapkan. Jadi kalau hati kita dipastikan zikir sir, tidak ada peluang untuk berbuat niat yang jelek atau berbuat dosa. Terkontrol juga. Tapi kalau hati kita lalai dari Allah, inilah yang membuat peluang dosa semakin banyak. Karena sumbernya pertama dari situ. Maka ikhwan, akhwat, wabil khusus, ya hadirin yang ada di mana saja juga yang di luar mungkin, para ulama kita sungguh-sungguh mendidik para muridnya ya, bacalah wirid pagi dan petang supaya jangan ada peluang datang waktu pagi zikir, wirid, baca Quran, istighfar, tahlil, selawat, datang waktu petang baca Quran, istighfar lagi, zikir lagi, selawat lagi. Jadi penyusunan wirid-wirid ini terkait dengan ibadah-ibadah supaya jangan ada peluang untuk berbuat dosa. Jadi kita yang penting ya dalam hidup ini
Arti kata jangan judul awalnya kebaikan, akhirnya menjadi gosip. Karena kita sihirnya nggak kuat. Harus kita jaga. Nah, kemudian yang batin juga tertata penjelasannya. Atau tasawuf perintahnya tadi iman kepada Allah. Malaikatnya, kitabnya juga harus kita dalami. Ada dalam bentuk larangan. Tidak boleh hasad, tidak boleh buruk sangka. Lah iyalah. Ya. Tidak boleh kita al-hiqdu, benci, dilarang semuanya. Itu larangan kepada batin kita. Jadi lengkaplah ajaran Islam. Itulah indahnya ajaran Islam. Sungguh luar biasa kalau kita nggak mau mendalaminya. Makanya orang-orang yang bertasawuf itu akan hilang penyakit. Ada yang disebut carmuk. Caper. Carmuk itu kan paling capek tuh orang muka punya dicari-cari. Ya kan? Caper itu kan cari perhatian kan. Nah, itu harus kuat ajaran-ajaran tasawufnya ya. Kalau kepada Allah nggak usah caper ya. Ya. Allah Maha mengawasi. Ada CCTV-nya ya. Walaupun Allah nggak butuh CCTV. Namanya apa? Sifatnya Ar-Raqib. Iya kan? Bahkan hati kita pun diawasi Allah. Karena itu banyak yang salah paham tentang amalan toreko. Ya, supaya kuat kita mengimani bahwa yang mengawasa itu dekat kali. Toreko kan ihsan. Ya. Apa definisi toreko? Dalam ilmu tasawuf itu. Ini yang menjelaskannya nggak andung ya, pakarnya ya. Ahli definisi bernama Imam Al-Jurjani, ada kitabnya At-Rifat, definisi tasawuf. Ini andung tarik, karena ini yang paling mendekati kebenaran. Beliau ini jagonya untuk menjelaskan definisi. Beliau menjelaskan tarekat itu adalah asirahul muktasi bisalikina illallah aja wajalla. Tarekat itu jalan ruhani. Kita kenal hanya jalan fisik saja kan. Nah, padahal ada jalan ruhani. Yang jalan-jalan jangan fisik saja sebetulnya. Nah, padahal ada jalan rohani. Rohani pun harus jalan-jalan mendekat kepada Allah. Iya. Nah, jalannya adalah tiqah namanya. Tiqah. Jadi asirahul muktasi bisalikina illallah azza wa jalla. Itu yang disebut jalan rohani yang spesial. Definisinya begitu. Itu sebenarnya yang berjalan. Jalan yang khusus bagi orang yang menempuh menuju kepada Allah. Jadi Allah dijadikan tujuan dalam kehidupan ini. Nah, itu definisi tarekat di dalam ilmu tasawuf. Jalan ruhani. Kesimpulannya begitu. Kalau kita bandingkan dengan fikih, bukan mengkotak ya. Ilmu fikih ada mazhab. Ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Bahkan awal mazhab itu ada 17 mazhab loh. Yang sampai hari ini bertahan berkembang hanya 4 mazhab. Fikih ada mazhabnya. Sehingga kita mudah apa? Kalau kita mengamalkan ilmu fikih dalam kehidupan. Itu gunanya mazhab. Tanpa mazhab, langsung kepada Quran, langsung kepada hadis Nabi, antum dijamin bingung sendiri deh. Itu gunanya ulama mazhab. Pasti bingung sendiri.
Rukun sholat dalam Quran ada nggak? Nggak ada. Tapi kita belajar ilmu fikih bab sholat, misalnya menggunakan mazhab tertentu, umpamanya mazhab Syafi'i, enak, gampang. Rukun sholat ada 13, niat takbiratul ihram, baca Quran, tuntas. Ya. Begitu juga ilmu tasawuf. Ya. Ada thariqah, ilmu ruhani. Jadi tasawuf thariqah itu prakteknya sama juga mazhab-mazhab. Artinya ajaran tasawuf itu dimudahkan secara sistematis karena tarekatnya harus mutabarah. Iya kan? Jadi kalau ada yang nanya, apa itu tarekat mutabarah? Penting kita ketahui nih. Nah, coba tanya, apa itu tarekat mutabarah? Seperti apa tarekat mutabarah itu? Kita ambil satu definisi dari tokoh sufi pakar bidang ilmu tasawuf yang bernama Imam Junaid Al-Baghdadi ya. Kenal kan? Kapan kenalnya? Ya. Nih, Imam Junaid Al-Baghdadi itu wafat 334 Hijriah. Sejarawan menyebutkannya dalam abad keempat. Imam Junaid Al-Baghdadi beliau menyampaikan begini. Tariqatuna musyajjadatun bil kitabi wasunah. Toriko kami, toriko yang benar itu dibentengi dengan Quran dan Sunnah. Siapa yang membid'ahkannya? Rasulullah SAW juga menyebutkan toriko itu mengikuti Quran dan Sunnah. Sunnah Nabi, Quran jelas sumber utama dari agama kita kan. Nah, baru ditafsirkan oleh sunnah Rasulullah. Jadi tarekat mutabarah itu tarekat di mana sumber ajarannya Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Titik. Di luar itu bukan mutabarah. Jadi kalau ada yang dengar kalau sudah bertarekat itu nggak usah sholat, sudah sampai kepada Allah nggak usah sholat, nggak usah puasa karena udah sampai sama Allah. Muktabaroh, namanya muktabaroh apa? Ghair muktabaroh. Gir namanya, ghair muktabaroh. Kalau ada yang mengajarkan tasawuf, mengajarkan tarekat, tapi apa? Nggak usah sholat lagi, nggak usah pakai hijab lagi, nggak usah puasa lagi, itu tarekat ngawur, tarekat sesat. Ghair muktabaroh. Artinya tidak legal, tidak resmi, tidak benar. Nah, yang muktabarah itu Quran Sunnah Rasulullah. Kemudian waliyanaha mabniyatun ala suluki akhlaqil anbiya wal asbiya. Juga tarekat itu dibangun berdasarkan perjalanan spiritual para nabi dan orang-orang pilihannya. Semua para nabi, semua para wali mengikuti tarekat sehingga sampai kepada siapa? Tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah definisi tarekat muktabarah. Karena itu menurut Imam Junaidi Al-Baghdadi yang hidup di abad keempat Hijriah, ajaran Islam telah menjunjung semua manusia, tidak membedakan. Tidak ada sekte. Hati-hati, toreko itu spesial. Kalau sudah sampai mursyid begini-begini nggak ada sekte. Ya. Warna kulit tidak ada membedakan. Di barat masih ada kelompok. Kulit putih, kulit hitam, kelas 1, KW1, KW2. Islam semenjak dibawa oleh Nabi kita, la aswada wala abyad. Benar? Tidak ada perbedaan manusia dari sisi warna. Bertoreka itu yang dilihat bukan rajinnya, takwanya, ruhaninya. Emang kemauan kita warna kulit kita sawo hitam nih? Enggak. Ya, itu ujian.
Semua takdir Allah, bukan keinginan kita. Orang Barat putih-putih bukan keinginan mereka. Orang Afrika hitam legam bukan keinginan mereka. Itu ujian dari Allah. Yang putih nggak boleh congkak, yang hitam nggak boleh minder. Iya kan? Karena Allah hanya melihat sisi ketakwaan. Takwa itu kan ya udah nggak perlu dijelaskan, tunduk. Betapa hebat ajaran Islam. Menyamakan manusia dari sisi warna kulit bukan, dari sisi etis bukan, suku bangsa bukan. Yang membedakannya ketakwaannya. Ketakwaan kita, ketundukan kita kepada Sang Penguasa seluruh alam semesta. Jadi ini semestinya ajaran-ajaran yang universal ini harus terus kita agungkan. Jadi nggak merasa ada ego-egosentris ke kebenaran sendiri. Islam itu ada rasionalnya. Kalau dituntut orang rasional, kita ajarkan bahwa kita nggak mengajari ras. Karena mereka orang-orang Barat itu menuntut rasional. Ya makanya kita ada berhak untuk menyampaikan secara sisi keilmuan. Semua akan membawa kedamaian loh. Itu yang mesti kita dakwakan. Mudah-mudahan umat Islam dimampukan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pemahaman sekelompok kita yang minoritas. Ada yang radikal. Walaupun dia Islam sendiri. Mudah-mudahan Allah menyadarkannya lah. Jadi mendapatkan petunjuk dari Allah untuk memahami agama sesuai apa yang diajarkan oleh Nabiur Rahman, Nabi pembawa rahmat. Agama yang harmoni, agama yang menyebarkan kedamaian kepada seluruh umat manusia. Karenanya itu masih banyak yang salah paham tentang tarekat. Tarekat itu bukan ormas. Bukan. Bikin ormas siapa saja bisa. Kita semua bisa buat ormas. Iya kan? Bisa kan? Ormas itu organisasi yang dibuat oleh manusia. Tapi banyak pula tarekat itu organisasi gitu ya. Nah, luruskan dulu. Itu bukan organisasi. Tahu, tarekat itu warisan kenabian. Warisatul Anbiya. Ada nggak nabi yang dipilih oleh umatnya? Jawab. Gak ada. Allahu yasminal malaikati rasulan wa minan nas. Allah telah menyeleksi. Allah yang menyeleksi utusan dari manusia juga dari malaikat. Para nabi semuanya diangkat dari atas. Jadi tarekat itu bukan karena organisasi diciptakan beda. Itu sudah ketetapan Allah. Dari sononya sudah dipilih Allah. Memang tersandarkan hanya nama kepada nama seseorang. Tapi bukan begitu pengertiannya. Allah menyeleksi itu. Utusan dari manusia juga dari malaikat, para nabi semuanya diangkat dari atas. Apalagi pengertian mursyid. Demikian pula tarekat muktabaroh yang di dalamnya ada para mursyid. Tidak didirikan oleh siapapun juga. Tarekat itu adalah warisan dari Nabi. Dengan hadirnya para mursyid sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak bisa mendirikan tarekat. Buat tarekat sendiri. Apa namanya? Al-Hikmah Sukabumi gitu. Dia kacau nih. Tarekat itu adalah warisan dari Nabi, di mana ada mursyid, di situ ada tarekat. Betul. Jadi tidak dibentuk seperti ormas, organisasi. Seperti misalnya organisasi NU Muhammadiyah Persis. Wasliyah itu namanya ormas. Itu ormas itu, NU ormas tuh. Muhammadiyah ormas, bukan tarekat. Bahasa Arabnya al-jami'iyah, betul kan? Jangan disamakan dengan tarekat. Nggak bisa dibentuk oleh manusia. Tiqah muktabaroh itu nggak bisa dibentuk. Itu adalah kelanjutan pewaris Nabi, warisatul anbiya.
mabniyatun ala ahlakil anbiya, ala suluki ahlakil anbiya wal asbiya. Tarekah itu dibangun berdasarkan perjalanan spiritualnya para nabi dan para wali atau orang-orang pilihan, kan gitu. Arsyatul asbiya, orang pilihannya. Kalau di manusia biasa dari nabi, wali, nabi. Nah, ada ini benar loh. Nah, maka mursyid itu tidak dipilih oleh muridnya, gak bisa. Tidak dipilih kemauannya. Ayakuna majunan min syakihi. Mursyid itu diangkat oleh mursyid sebelumnya. Nah tuh, mursyid itu diangkat oleh mursyid sebelumnya sebelum wafat. Sampai. Jadi yang punya kelayakan menentukan mursyid dari mursyid sebelumnya sampai berunut kepada Nabi. Itu petunjuknya. Nah, kalau ormas organisasi lewat demokrasi kan? Betul kan? Lewat musyawarah. Dipilih 5 tahun sekali. Kalau mursyid gimana Pak? Ada mantan mursyid. Kalau mantan ketua Muhammadiyah banyak kan? Iya kan? Nah, PBNU mantannya banyak gak? Banyak. Abah Anum udah meninggal kan? Diam sekarang kan? Berarti vakum, belum ada petunjuk. Jadi kelanjutan dari perjalanan para nabi itu mursyid, dilanjutkan oleh para ulama atau para mursyid, maka nggak ada siapa itu mantan guru, siapa itu mantan kiai. Jadi melekat sepanjang hidupnya. Kenapa? Mursyid itu nggak ada batas waktu. Kalau sudah nempel, nempel sampai mati. Yang memilihnya bukan dirinya, bukan umatnya, tapi yang memilihnya adalah mursyid sebelumnya atas petunjuk Rasulullah SAW. Pasti itu. Jadi apakah tarekat mutabarah itu menjadi hilang, menjadi tidak mutabarah kalau mursyidnya wafat? Nah, jawab tuh. Ini fenomena realitas loh. Mursyidnya wafat. Ya. Begini, semua para ulama sepakat bahwa thariqah itu dianggap muktabaroh kalau ada mursyid. Apa ya? Kalau ada mursyid. Nah, ketika mursyid itu wafat, ada yang melanjutkan apa tidak? Nggak bisa nundukkan diri. Kalau tidak ada yang melanjutkan, maka harus ada mursyid. Menunggu. Tidak boleh diam dalam thariqah itu. Jadi thariqah itu perlu mursyid. Nggak bisa jalan. Para ulama sudah memberikan rambu. Man wati qobis safaril batini fil ibadati bi ghairi irsyadi mursidan fasyaitonu wal mursidu. Barang siapa menjalankan thariqah, perjalanan batin dalam beribadah tanpa bimbingan mursyid, setanlah mursyidnya. Ini khusus ulama thariqah. Jadi kenapa beda? Kalau fikih itu batasannya jelas, ilmu fikih ya. Kalau antum sholat lalu ngadapnya bukan ke arah kiblat, misalnya ke belakang kiblat, ya umpamanya, ada orang yang negur nggak? Pasti ada yang negur, benar kan? Pasti ada yang negur. Nah, ada yang negur. Gimana kata orang sholatnya bukan ke situ, umpamanya gitu. Nah sekarang kita sholat, hati kita berjalan-jalan kemana-mana. Pas Allahu Akbar, ingat ini, ingat kredit, ingat utang, ingat macam-macam. Kan jalan kemana-mana tuh. Ya. Ada yang negur nggak? Tanya. Ada yang negur nggak?
ada behit, nggak bisa ikut tarekoh. Nah ini nung jelaskan lebih dalam lagi ya. Nah ini minta konsultasi dari Suralaya juga begitu ke yang di sini. Kita boleh bertarekoh tapi ada behit. Paham? Paham ya? Nah ini berat nih pemahamannya. Tapi Anda harus menyampaikan secara sisilan. Insya Allah nanti Anda jelaskan. Tapi tidak di-share secara umum. Karena ada aturan. Ada ketetapan. Jumhur ulama toriko. Nah, maka ibadah bertarekoh itu berzikir, berwirid, berjalan batin tanpa muqadoh, tanpa mursid, posito nusikuhu. Mursidnya setan. Setanlah yang akan jadi mursidnya. Dibawa kemana kira-kira kalau setan mursidnya? Ke surga atau ke neraka? Jawab sendiri. Kuatnya kemana? Khusyuk atau berjalan-jalan? Nah tuh makanya kita harus mencari mursid famani. Yang nempel behiti itu famani. Nempel behiti walaupun hanya corong famani. Yang sejaman. Sejaman dengan kita. Bukan mursid yang sudah wafat. Tahu nggak? Maka dia malamat tuh biasanya. Tapi bermursidlah kepada mursid yang sejaman dengan kita. Ada orangnya, ada bentuknya. Ada orang yang sejaman dengan kita. Yang hidup dengan kita, jelas hidupnya, yang tahu persoalan kita, maka kita akan nyaman. Kita bisa berkonsultasi kapan saja, apa saja. Dan kalau itu corongnya dipegang sama behitnya dalam bentuk jasadnya, sejaman dengan kita, wajib menjawabnya, wajib mengontrolnya kapan saja. Paham? Nah, ini beratnya pemahaman. Tapi Anda harus menyampaikannya. Sehingga ibadah kita akan semakin teratur, tertib, dipaksa. Itu yang disebut kontrol. Ya. Sebenarnya modern ajaran tarekat itu, tapi orang memaknai secara sisi ini dianggap yang disebutnya ini apa? Eksklusif banget itu. Sulit dicerna oleh akal. Kita harus tahu hakikat qalbu. Itu dikontrol dengan mursyid yang behiti, merasakan penghayatan agama, kelezatan ibadah. Kalau sudah merasakan kelezatan ibadah, baru bisa istiqomah, harus ada yang mengontrol. Mursyidun waliyan. Tidak terlihat dalam johirnya, tapi ada bentuknya, ulamanya sejaman. Wabillahi taufiq wal hidayah, perdalam besok secara makrifatullah perkara kajian ini, mudah-mudahan sampai titik paham nanti insya Allah sampaikan. Nah, ini memang agak sedikit, tapi nggak boleh kita bertanya perkara ini dulu. Sama ada adab-adab takdir ya. Nah, terutama takdir puncaknya kan begini Anda menyampaikan. Kalau takdir itu hati-hati di perkara sombong. Ya, hati-hati. Nanti ada yang bertanya nih, orang berbuat maksiat takdir Allah ya akhirnya. Kacau nih. Hati-hati. Allah menetapkan takdir baik dan takdir buruk Allah juga kan. Maka kita beralasan loh. Saya berbuat jahat ini karena takdir Allah karena kacau nih. Nah ini pembahasan beda nih. Ya harus bertunjuk. Itu wilayahnya di tasawuf. Ya, paham ya? Insya Allah itu nanti Anda ngarahkan ke sana. Kenali diri antum. Ada hak bebas, ya. Tapi hak ketetapan Allah tidak boleh masuk. Maka kalau kita tidak paham dalam konsep-konsep yang disebut takdir, itu kajian yang akan timbul jabariyah, pemikiran yang berbeda-beda. Insya Allah Anda sampaikan secara sisi yang lebih dalam, tapi mudah-mudahan Anda bisa menyampaikannya dengan kearifan. Doain aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.